Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Sapianti, NIM 139 kelas PAID semester 6. Kali ini saya akan membahas pemetaan kompetensi atau kompetensi mapping atau scanning pada mata pelajaran fikih kelas 7 semester 2. Langsung saja, yang pertama yaitu mempraktikkan peta kurikulum untuk satu semester. Pemetaan kurikulum ini yang pertama ada kompetensi inti. Terdapat 4 kompetensi inti yang harus dicapai oleh peserta didik. Yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghargai, menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, yaitu memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata. Yang terakhir yaitu mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat dan ranah abstrak, yaitu menulis, membaca, menghitung, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Selanjutnya yaitu standar kompetensi dan kompetensi dasar. Terdapat 3 standar kompetensi di kelas 7 semester 2 mata pelajaran fikih ini. Yang pertama yaitu melaksanakan tata cara sholat wajib selain sholat 5 waktu. Kompetensi dasarnya yaitu 1. Menjelaskan ketentuan sholat dan khutbah Jumat. 2. Mempraktikkan sholat dan khutbah Jumat. 3. Menjelaskan ketentuan sholat jenazah. 4. Menghafal bacaan-bacaan sholat jenazah. Dan yang terakhir, mempraktikkan sholat jenazah. Standar kompetensi yang kedua yaitu melaksanakan tata cara sholat jamak kosor, dan sholat dalam keadaan darurat. Kompetensi dasarnya adalah yang pertama, menjelaskan ketentuan sholat jamak, kosor, dan jamak kosor. Yang kedua, mempraktikkan sholat jamak, kosor, dan jamak kosor. Yang ketiga, menjelaskan ketentuan sholat dalam keadaan darurat, keadaan sakit, dan di dalam kendaraan. Yang keempat, mempraktikkan sholat dalam keadaan darurat, ketika sakit, dan dalam kendaraan. Yang ketiga, yaitu melaksanakan tata cara sholat sunnah mu'akkad dan ghair mu'akkad. Kompetensi dasar yang harus dimiliki yang pertama, menjelaskan ketentuan sholat sunnah mu'akkad dan ghair mu'akkad. Yang kedua, menjelaskan macam-macam sholat sunnah mu'akkad. Yang ketiga, mempraktikkan sholat sunnah mu'akkad. Yang keempat, menjelaskan ketentuan dan sholat sunnah ghair mu'akkad. Yang kelima, menjelaskan macam-macam sholat sunnah ghair mu'akkad. Yang terakhir, mempraktikkan sholat sunnah ghair mu'akkad. Bagian B yaitu hasil konteks atau tema atau teks atau unit yang relevan. Yang pertama, bab pertama di semester 2 mata pelajaran fikih ini akan membahas mengenai meraih khidmat dengan mengagungkan Jumat sesuai standar kompetensi yang pertama yaitu melaksanakan tata cara sholat wajib selain sholat 5 waktu, salah satunya yaitu sholat Jumat. Hari Jumat ini merupakan hari yang istimewa bagi umat muslim dan pada hari ini juga akan dilaksanakan salah satu sholat khusus yang hanya dilakukan pada hari Jumat. Bab kedua yaitu mengenai pembahasan di balik kesulitan terdapat kemudahan. Salah satunya yaitu diperbolehkannya melaksanakan sholat jamak, kosor, sholat dalam keadaan darurat, dan sholat dalam keadaan sakit. Bab ketiga yaitu meraih gelar mahmudah melalui amalan soleh. Selain sholat wajib ini terdapat sholat sunnah yang dapat dikerjakan oleh umat muslim. Salah satunya yaitu sholat sunnah mu'akkad dan sholat sunnah ghair mu'akkad. Yang ketiga yaitu mengembangkan perencanaan dalam beberapa konteks, tema, teks, unit yang relevan. Nah, pada bagian ini akan dikembangkan perencanaan dari mata pelajaran fikih kelas 7 semester 2 yang berupa kegiatan perumusan tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran.
Yang pertama, pada bab 1, tujuan dari pembahasan meraih khidmat dengan mengagungkan Jumat diantaranya yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan ketentuan sholat Jumat, khutbah Jumat, diantaranya syarat-syarat sholat Jumat, rukun, syarat, dan sunnah khutbah. Yang kedua, peserta didik mampu mempraktikkan tata cara sholat dan khutbah Jumat dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan ketentuan sholat jenazah, menghafal bacaan-bacaan sholat jenazah, dan mempraktikkan tata cara sholat jenazah. Bab kedua yaitu di balik kesulitan terdapat kemudahan. Tujuannya yaitu peserta didik mampu menjelaskan ketentuan sholat Jumat, sholat jamak maksud saya, qashar dan jamak qashar. Yang kedua, peserta didik mampu mempraktikkan sholat jamak, qashar, dan jamak qashar. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan ketentuan sholat dalam keadaan darurat, keadaan sakit, dan di dalam kendaraan. Dan yang terakhir, dapat mempraktikkan sholat dalam keadaan darurat ketika sakit dan di dalam kendaraan. Bab ketiga yaitu meraih gelar mahmudah melalui amaliyah sunnah. Ya, tujuannya yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan ketentuan sholat sunnah ghair muakkad dan sholat sunnah muakkad. Yang kedua, dapat menjelaskan macam-macam sholat sunnah muakkad. Yang ketiga, dapat menjelaskan sholat sunnah muakkad. Yang keempat, mampu menjelaskan ketentuan sholat sunnah ghair muakkad, dapat menjelaskan macam-macam sholat sunnah ghair muakkad, dan mampu mempraktikkan sholat sunnah ghair muakkad. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran yang digunakan. Nah, metode pembelajaran yang digunakan akan disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan. Misalnya, pada bagian menjelaskan ketentuan sholat Jumat akan dilakukan metode ceramah agar peserta didik dapat mengetahui ketentuan-ketentuan sholat Jumat. Lalu, metode lain yang dapat digunakan yaitu metode demonstrasi atau praktek. Metode ini cocok digunakan pada materi mempraktikkan tata cara sholat Jumat, sholat jenazah, dan sholat sunnah muakkad dan ghair muakkad. Selanjutnya media. Media yang digunakan yaitu berupa video tata cara sholat, PowerPoint, dan papan tulis. Yang terakhir yaitu model pembelajaran. Model pembelajaran yang dapat digunakan misalnya model pembelajaran example non-example, yaitu model pembelajaran yang berupa gambar. Misalnya gambar tata cara melaksanakan sholat Jumat dan sholat jenazah. Atau model lain yang dapat digunakan yaitu model pembelajaran expository, yaitu model pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Yang terakhir yaitu mengembangkan ide-ide pembelajaran. Di sini akan sedikit mengembangkan ide-ide pembelajaran yang dapat membantu pendidikan agar terus dikembangkan. Nah, teknologi yang semakin maju membuat siapapun itu mengikuti laju perkembangannya, tak terkecuali juga pendidikan. Misalnya, ide pembelajaran yaitu membuat tugas dan diupload ke media sosial seperti YouTube, Instagram, atau Facebook sebagai metode pembelajaran yang berbasis teknologi dan juga sebagai salah satu cara agar media sosial dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan cara digunakan untuk saling berbagi pengetahuan. Ide pembelajaran lainnya juga dapat dilakukan dengan metode praktikum lapangan, misalnya meminta siswa untuk ikut dalam pelaksanaan masyarakat yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Nah, metode ini merupakan metode contextual learning yang menekankan pada proses keterlibatan siswa untuk menemukan materi. Artinya, proses belajar berorientasi pada proses pengalaman secara langsung. Nah, pembelajaran konstekstual ini mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan. Artinya, tidak hanya mengharapkan siswa dapat memahami materi saja, tetapi bagaimana materi pembelajaran ini dapat tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Materi pelajaran tidak hanya ditumpuk di otak, tetapi kemudian dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.